akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemurahan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani segenap hati, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihi, melayani-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya akan berbagi sharing dengan tema melayani Tuhan bukanlah pilihan, gitu ya. Jadi saya ingin menyadarkan kita kembali bahwa salah satu panggilan orang percaya sejati yang sudah mengalami kelahiran baru, yang pikirannya sudah dibukakan, apalagi telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, dia harus mengerti, dan saya percaya bukan cuma mengerti, tetapi menghidupinya. Salah satu hal yang harus berbeda dari sikap hidup dan orientasi hidup seorang Kristen yang sudah mengalami Tuhan adalah dia tahu bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan atau panggilan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus dilakukan oleh seseorang yang bersekolah ke sekolah teologi, ya. Kita bisa melayani Tuhan dalam segala rupa. Bahkan belajar firman Tuhan pun dengan segala pengembangannya nggak mesti berangkat ke sekolah teologi, sekalipun itu baik. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan, ya. Kita bisa belajar selain dari firman Tuhan, ada juga Alkitab studi. Kita juga sungguh-sungguh bisa belajar dari sosial media, entah dari tulisan atau artikel yang ada, ya. Kita bisa ikuti orang-orang yang menurut kita memberikan pengajaran yang benar, dan juga dari YouTube, gitu ya. Jadi kita asal ada kemauan, kita dapat belajar di zaman kita sekarang, gitu ya. Saya sendiri menyadari ini sepenuhnya bahwa ketika saya mengalami Tuhan, ya, tahun 98, gitu ya, lalu dimuridkan, dan saya sudah pernah saksikan satu hal yang langsung berbeda dari hidup saya adalah menjangkau jiwa, memberitakan Injil di kampus di mana saya berada, lalu pulang dari kampus menjangkau anak-anak sekolah, gitu ya. Saya tahu itu bukan karena perintah otoritas, gitu ya. Itu yang saya alami, sebuah perubahan nyata di dalam diri saya, menjadi sebuah kesukaan, keinginan, kemauan untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil. Dan saya dapat bersaksi sekarang, sejak saya dulu mengalami Tuhan sampai sekarang, memang sebelum melayani pernah menyakiti hati Tuhan, gitu ya. Tapi yang membawa saya kembali kepada kehidupan Kristen seorang percaya yang sudah mengalami Tuhan, yang dalam hal ini adalah selain terus menyempurnakan ketaatan, mengejar kekudusan itu sendiri, terus mencari perkenanan Tuhan, ya,
melayani Tuhan. Dan efeknya, tadi sekalipun saya katakan saya belum sempurna terus mengejar kesempurnaan, tapi dampak positifnya, berkat rohani atau keuntungan yang saya dapatkan secara rohani dari melayani adalah gairah itu tetap menyala. Apinya itu tidak pernah betul-betul padam. Selalu baranya itu menyala. Setelah kemudian berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, baranya itu bisa lebih mudah dikobarkan. Karena sejak tadi saya katakan, saya mengalami Tuhan, mengalami kelahiran baru, mengalami jambahan Tuhan, saya melakukan hal-hal yang sebelumnya saya tidak pernah lakukan, saya tidak pernah pikirkan. Tentunya sesuatu yang memang mesti dilakukan oleh seorang murid. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, lalu Tuhan memberikan perintah amanat agung kan. Nah, saya baca di Yohanes 20 ya, di ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu semua. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan ya, ketika kita membaca tentang perlindungan, penyertaan, berkat kepada yang Tuhan katakan kepada orang-orang yang dijumpai pada saat itu, termasuk para murid, kita aminkan itu untuk diri kita sendiri. Tetapi giliran yang seperti ini, terlalu banyak orang Kristen merasa, oh itu bukan untuk saya, itu untuk pendeta, itu untuk penginjil, itu untuk para hamba Tuhan. Salah besar. Kalau kita merasa sadar sepenuhnya bahwa kita juga adalah bagian daripada murid, ya, ini adalah ayat perkataan yang melonjak di hati saya, yang juga saya rasakan, saya aminkan, dan saya rindu hidupi terus sampai nafas terakhir. Adalah saya tahu bahwa saya juga diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Ya, orang-orang yang memahami, menyadari bahwa saya ini murid Tuhan, dia harus tahu bahwa dia adalah garam, dia adalah terang, dia adalah alat Tuhan, dia adalah saksi Tuhan, dan dia adalah utusan Tuhan. Tadi saya katakan sudah dari sejak dulu saya pahami ini, dan berbagai ayat firman Tuhan menegaskan ini, bahwa orang Kristen yang sungguhan, dia tahu bahwa dia saksi, dia adalah garam, dia adalah terang, dia adalah pelayan Tuhan. Ya, kemarin ketika saya ikuti ibadah dari dari gereja yang saya rekomendasikan videonya gitu ya, juga menekankan hal yang sama gitu ya, bahwa orang Kristen yang murid yang mereka cari adalah bukan tamu dalam gereja, bukan seorang yang pasif yang kemudian 3D gitu ya, datang duduk diam ya lalu pulang begitu saja kehidupannya terus menerus ya. Itu yang membuat kebanyakan orang Kristen itu tidak bertumbuh secara rohani dan tidak bergairah, tidak berapi-api ya. Padahal firman Tuhan kan juga mengatakan kepada kita semua gitu ya. Walaupun Paulus
menuliskan surat itu kepada jemaat yang dilayaninya, tetapi kita juga percaya bahwa firman itu untuk diri kita sendiri, supaya roh kita tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan lagi-lagi saya katakan, jangan giliran perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat itu baru kita aminkan untuk diri kita sendiri. Sementara melayani Tuhan, kita merasa itu untuk orang-orang tertentu. Yang mereka berangkat ke sekolah teologi ya, atau para pendeta atau hamba Tuhan. Tidak seperti itu. Orang yang memahami siapa dirinya di dalam Tuhan, menyadari dirinya adalah garam, dia adalah saksi, dan telah mengalami Tuhan, sungguh-sungguh mengalami Tuhan, dia akan tahu bahwa saya ini adalah pelayan Tuhan dengan segala rupa dan kemampuan yang kita miliki. Saya ada beberapa ayat firman Tuhan juga yang meneguhkan pesan sharing ini gitu ya. Di Matius 8 ayat 14 sampai 15 ini jelas sekali kita ada pelajaran dan pesan tentang melayani Tuhan. Ya, ini berkisah perikop ini ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ayat yang ke-14, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani Tuhan. Ya, seorang yang udah mengalami kelahiran baru, ya, mengalami perjumpaan pribadi seperti Saulus, ya, si pemungut cukai, dia akan merespons, dia akan timbul dengan sendirinya di dalam hatinya untuk melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, ia pun bangunlah dan melayani Dia. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya. Dia ngerti firman Tuhan bahwa dia juga adalah murid, dia diutus. Gak perlu disuruh-suruh untuk melayani. Saya tidak sedang pamer karena tidak ada gunanya juga, dan memang sama sekali saya gak pernah punya niat seperti itu. Tetapi saya katakan tadi, sejak saya mengalami Tuhan ketika tahun 98 gitu ya, saya gak berhenti sampai sekarang untuk melayani Tuhan. Ya, ketika dulu tadi saya sudah katakan, ketika masih di kampus, pulang dari kampus saya menjangkau sekolah-sekolah. Kemudian ketika merantau di Jawa juga saya membagi waktu saya untuk melayani. Kemudian ya memang ada panggilan seperti ekstra begitu ya, yang Tuhan pakai dua hamba Tuhan untuk katakan pada saya bahwa Tuhan mau pakai. Tapi bukan berarti harus orang dapatkan itu dulu kayak panggilan khusus baru orang melayani gitu ya. Sebelum ada penegasan seperti itu pun, saya sudah ada beban untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ketika saya bepergian, saya melayani, memberitakan firman. Ketika dulu juga mission trip ke Palembang, bahkan yang kedua kali saya lakukan itu. Demikian juga di kota ini. Hidup melayani Tuhan membuat kita terus berkobar-kobar, menyala-nyala, hidup dalam kasih mula-mula kepada Tuhan. Di Yohanes 4 ayat 29, ya, saya bagikan tentang kisah seorang perempuan Samaria ya, yang bertemu dengan Yesus di sebuah sumur gitu ya.
ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau saja perempuan ini tidak bersaksi, maka tidak ada kerumunan orang yang percaya kepada Tuhan. Lihat, ketika ibu mertua Petrus itu mengalami kebaikan Tuhan, dia disembuhkan, dia bangkit melayani Tuhan. Kemudian juga perempuan Samaria yang sudah bertemu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu otomatis, gak perlu disuruh-suruh, dia akan melayani Tuhan. Tadi pagi saya betul-betul haru dan gak tahan meneteskan air mata ketika saya membaca satu perikop tentang Maria Magdalena, ya, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Maria ini adalah perempuan yang menuangkan minyak wangi yang mahal, ya, kepada Yesus, ya, yang dipandang sebagai yang Yesus katakan sebagai persiapan atas kematiannya, gitu ya. Terus saya baca ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di ayat 11 sampai 18 gitu. Saya masuk dalam cerita ini, gitu ya. Saya masuk dalam kisah ini. Jadi dikatakan sini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Nah, betapa, bayangkan ya, coba masuk dalam cerita itu, seorang wanita, ya, yang hancur hatinya, menangis lihat kubur Yesus, dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapakah engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Pasti suaranya itu adalah suara yang masih menangis, gitu ya, dengan hati yang pedih. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di manakah Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru, ya. Maria yang diampuni dosanya, yang cinta Yesus, ya, yang cinta Yesus, yang memberikan hatinya kepada Tuhan. Dia memberikan yang berharga kepada Tuhan, dia memberikan hatinya kepada Tuhan, dan itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Seperti inilah orang-orang yang sebetulnya telah mengalami Tuhan, ya. Ketika dia rasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dia akan tergerak, terdorong dari hatinya untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan seperti perempuan Samaria, dia pun akan bersaksi tentang Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia akan memberitakan tentang Yesus.
Maria yang diampuni dosanya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan tahukah apa yang kemudian yang didapatkan oleh Maria sebagai balasan kasihnya yang besar kepada Tuhan? Yesus menampakkan diri pertama kali kepada dia. Padahal sebelum Maria datang ke kubur Yesus, sudah terlebih dahulu Petrus dan seorang murid yang lain, ya, kalau nanti baca di Yohanes pasal yang ke-20 dari ayat 1 sampai ke 9, sudah ada dua murid, Petrus salah seorang malah yang sudah mengunjungi kubur itu. Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka. Tetapi Maria yang datang kemudian dengan hati yang hancur, dengan kasih yang besar kepada Tuhan, adalah orang yang pertama yang melihat Tuhan. Dia yang pertama kali dijumpai oleh Tuhan, yang memberikan hatinya kepada Tuhan. Orang yang mendapat kunjungan istimewa yang pertama daripada Tuhan. Seperti itu harusnya ciri-ciri, tanda-tanda orang-orang Kristen yang udah mengalami kebaikan Tuhan, yang udah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, memberikan seluruh hidupnya, merindukan dan mengasihi Tuhan. Kasih itu kan yang kemudian membuat kita teringat akan Tuhan dan mau menceritakan tentang Dia. Saya bandingkan, ya, ini masih tentang murid, ya. Saya bandingkan, ya, tadi saya udah bandingkan Petrus dengan murid yang lain, dengan Petrus dan lebih ini lagi, lebih memprihatinkan lagi terhadap Thomas, ya. Lanjutannya di pasal 20 ayat 24, ya. Thomas ayat 24 bilang begini, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ, ya. Jadi nanti di ayat 19 sampai ke 23 kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kan. Nah, tapi Thomas nggak ada di situ. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nggak tahu Thomas ini ada urusan apa, hanya dia tidak berkumpul dengan murid-muridnya. Maria yang punya yang telah mengalami pemulihan masa lalu dengan Tuhan, gitu ya, memberikan hidupnya kepada Tuhan, melayani Dia, memberikan yang terbaik, kemudian meratapi Tuhan di kuburnya, gitu ya, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lebih dulu, kunjungan Tuhan yang pertama, lalu kepada muridnya. Thomas, tahu kan, Thomas seorang yang tidak percaya, ya, yang tidak percaya kalau belum melihat buktinya, ya kan. 8 hari kemudian murid-muridnya Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di situ dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, ini saya berikan sebagai tambahan, gitu ya, buat kita, bahwa kita bisa merenungkan, ya, kita bisa belajar dari antara manusia yang ada, yang kita saksikan sampai zaman sekarang, bahkan mulai dari para murid, gitu ya. Orang-orang kalau dia benar-benar sudah mengalami Tuhan, seperti tadi pun hal yang kelihatannya sederhana pun, ya, orang kalau sudah sungguh-sungguh mau belajar tentang Tuhan, mau mengenal Tuhan, lewat firman pun bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, loh.
Saya nggak pernah alamin ini dulu sebelum lahir baru. Dan ini bukan kali pertama saya mengalami haru yang sampai meneteskan air mata, ya, ketika masuk dalam sebuah cerita. Bagaimana dalam sebuah kisah tentang, misalnya tentang kasih Maria kepada Tuhan, tentang penderitaan Yesus yang dia dipermalukan, dia ditampar gitu ya. Itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang akhirnya semakin mencintai dia, semakin masuk dalam kisah bagaimana kasihnya kepada diriku ini. Itu yang mendorong hati yang melayani itu akan tetap sampai garis finish pertandingan iman. Jadi kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, ya, udah, kalau betul kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami lahir baru, melayani itu adalah sesuatu atribut atau predikat atau kehidupan yang mestinya melekat di dalam diri kita. Gak perlu disuruh untuk melayani, karena itu datang dari hati. Melayani itu bukan untuk gengsi atau jabatan atau motivasi yang lain. Melayani itu adalah sebuah dedikasi terhadap Tuhan yang sudah melakukan banyak hal, yang sudah mengampuni dosa, yang melakukan kebaikan, yang sudah membalikkan masa lalu dengan hidup yang penuh pengharapan. Ada terlalu banyak alasan untuk melayani Tuhan. Jadi yuk kita lihat diri kita. Kalau kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, kok kayaknya melayani itu berat ya, melakukan sesuatu untuk Tuhan itu berat ya. Jangan-jangan sekalipun kita dengarkan sharing, kita menyanyikan lagu-lagu orang harismatik gitu ya, lagu-lagu yang menurut kita menghidupkan roh kita, tapi kita belum sepenuhnya loh sebetulnya mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Selain buah pertobatan, menurut saya tanda seseorang yang sudah mengalami Tuhan, mengalami kelahiran baru, dia tahu dia murid, dia akan hidup sebagai saksi dengan cara hidup yang Tuhan percayakan kepada dia, entah di marketplace, entah dengan perkataan, perbuatan, dan pemberitaan Injil. Dia pasti hidup di dalam itu. Tetapi kalau orang belum tahu kehendak Tuhan di dalam hidupnya, dia hanya peduli dan memikirkan dirinya sendiri. Dan adalah sebuah kehormatan kalau kita melayani Tuhan, sebab akan ada kemuliaan bagi setiap orang yang melayani Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, orang yang mengasihi Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan upah itu sebetulnya hanya penyemangat saja. Dorongan untuk melayani itu harus timbul dari hati yang mengasihi Tuhan. Yuk periksa. Kalau ternyata di masa-masa sukar ini, ya, ternyata bisa ya kesesakan, pergumulan itu memadamkan orang dulu nggak pernah melayani misalnya gitu ya, yang pernah melayani lah, memadamkan hasrat kita untuk melayani. Itu kalau menurut senior pastor dari gereja tersebut, itu sebenarnya sudah mati. Dan memang perkataannya keras gitu ya, kayak kemarin dia bilang bahwa kalau Anda tidak melayani gitu ya, tidak menjadi murid, dengan tegas beliau berkata bahwa Anda bukanlah orang yang kami doakan, bukan orang yang dicari. Ya, itu yang membuat kerohanian orang biasa-biasa, karena nggak mau melayani, nggak mau mengambil bagian, bisa itu berpangku tangan. Tapi kalau orang melayani Tuhan, rohnya itu akan berkobar-kobar. Saya sudah berikan teladan. Mestinya kita yang di sini ya, paling tidak yang MTRC, itu punya hati. Dia kan, misalnya seseorang itu kan tahu, ya sudah, kalau misalnya contoh ya, saya nggak bisa melayani
Misalnya di kota ini ya, di kota Jambi bersama dengan Pak Atta ya, ada ruangnya juga zaman sekarang media sosial. Baiklah, saya tetap komitmen pada diri saya sendiri. Saya membagi entah kesaksian, entah rekomendasi video, sharing, dibagikan ke tanpa komando. Berbagai platform ada, entah di grup-grup WA-nya yang dia bergabung, itu pasti gak berhenti. Saya cuma prihatin kalau ternyata kita ini dengerin sharing, nyanyikan lagu-lagu yang penuh urapan, tapi kita sebenarnya mati secara rohani. Dan jangan anggap itu biasa. Tuhan tidak bangga dengan orang dengan kekristenan yang mati. Ya, saya nggak mau kehilangan semangat dalam melayani Tuhan. Saya akan terus mencintai Tuhan dan terus memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang menyukakan hati Dia, dan itu adalah salah satu yang Tuhan kehendaki untuk murid kita ini. Kalau murid, kita menjadi saksi, kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita adalah duta bagi kerajaannya, kita adalah utusan. Orang-orang yang lemah secara kerohanian, gak berkobar-kobar, itu orang-orang yang berpangku tangan, yang malas untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan rekomendasi video dari gereja tersebut kan akan dibagikan nanti. Dengarkan pesan yang sama. Seperti yang saya katakan, saya bahkan sebelum bergabung dengan gereja ini di YouTube, dari dulu saya tahu mestinya orang Kristen yang udah mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami zaman Tuhan, dia akan ada satu hal yang berubah dalam hidupnya, itu menjadi saksi. Gak diem aja, gak pasif aja. Ya, kiranya masih ada waktu untuk kita, untuk memperbaiki kerohanian kita. Bagi saya itu sangat memprihatinkan kalau saya atau seseorang tidak lagi punya hasrat untuk bersaksi. Itu sebetulnya udah mati rohani. Dan jangan berharap Tuhan akan bangga dengan kehidupan seperti itu. Ya, kiranya sharing kali ini menjadi teguran bagi kita untuk memiliki kualitas kekristenan yang membanggakan hati Tuhan. Kita ini saksi. Bahkan saya juga peringatkan diri saya, kalau ada orang-orang yang nanti mati padahal orang itu dekat dengan kita, berinteraksi dengan kita, sama seperti kesaksian Benny Hinn, dan kita nggak beritakan kebenaran, kita harus dimintain pertanggungjawaban nanti oleh Tuhan. Kenapa kita tidak pernah memberitakan kebenaran? Itulah yang menjadi dorongan saya juga untuk berbagi sharing juga dan menjangkau orang tua, anak-anak, dan juga orang-orang di kota ini selain anak-anak. Itu yang paling berharga, itulah yang paling penting untuk dikerjakan. Bukan berarti bekerja atau berusaha tidak penting. Justru ketika orang melayani Tuhan, dia akan efektif dalam manajemen waktu. Enggak ada yang terbuang ketika melayani Tuhan. Gitu ya. Kiranya sharing kali ini bisa membangkitkan semangat kita dan menjadi evaluasi. Jangan terpuruk terus, jangan menjadi manusia yang hidup secara fisik tapi mati secara rohani. Itu mengerikan. Gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan kepada kita pada sharing kali ini. Ya, kiranya ya berharap ada hati yang masih terkutuk, ada telinga yang mendengar. Jangan sia-sia mendengarkan sharing tapi tidak lakukan apa-apa. Gitu ya. Tetap semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.